Vectors, hai Vips, gue Anita, seneng banget ketemu sama kalian di ibadah online kali ini. Gue mau ngajakin kalian buat siapin hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, kita juga punya prayer request buat kalian yang mau didoakan secara khusus. Kalian bisa scan QR yang ada di sini. Yuk kita mau mulai ibadah kita siapkan hati kita. Happy Sunday and God bless you. Ibadah yang misi yud. Action. Hai Vips. Hai Vectors. Selamat datang di ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Republik kita Indonesia yang ke-75 tahun. Kiranya makin diberkati, makin dibuat berhasil dan makin aman, bebas dari corona. Amin. Yuk kita siapin hati kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan yuk. Come on. Dimanapun kalian berada, mari ambil momen ini untuk kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Hari ini kita mau bersenang-senang dalam hadirat Tuhan, amin. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, ku rasakan setiap waktu. Kau menebus hidupku dan berikan yang baru. Tak terbatas kuasa-Mu di sepanjang jalanku. Lewat segala tantangan, ku terima kemenangan. Hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas Kau Tuhan selamanya. Oh, Engkau Allah yang tidak terbatas. Oh, mari sama-sama nyanyikan. Tak terbatas kasih-Mu, ku rasakan setiap waktu. Kau menebus hidupku dan berikan yang baru. Tak terbatas kuasa-Mu di sepanjang jalanku. Lewat segala tantangan, ku terima kemenangan. Hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas Kau Tuhan, hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas Kau Tuhan selamanya. Nama di atas segalanya. Ku percaya. Nama-Mu Tuhan. Nama di atas segalanya. Amin. Hanya Yesus. Katakan nama di atas segalanya dengan sepenuh hatimu. Oh, nama di atas segalanya. Amin, amin. Ku percaya. Nama-Mu Tuhan. Katakan nama di atas segala nama. Oh, nama di atas segalanya.
satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya, tak terbatas. Katakan hanya satu nama, hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya, tak terbatas kau Tuhan selamanya. Oh, tak terbatas kau Tuhan selamanya. Hey, tak terbatas kau Tuhan selamanya. Oh, haleluya. Sungguh kau tak terbatas Tuhan. Our God is very awesome. Kami sadar Tuhan, hanya nama-Mu, hanya kuasa-Mu yang sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Hari ini kami mau datang Tuhan, dengan segala keadaan kami Tuhan, dengan segala keapa-adaan kami Tuhan. Yesus, kami ingin berserah, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, taruh kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar hari ini jadi momen kami untuk bisa kembali lagi Tuhan, mengenal dan merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Here is our declaration, Lord. Your love is stronger than my fear. Amen. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go.
night you'll never let me go. We believe you'll never let us go, Lord. You'll never let us go. Here I declare my victory in you. I wanna sing hallelujah. Together with all your heart. I'm not afraid. God is for me. Sing hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 I'm not afraid. God is for me. Tremble, even when the storms come my way. Even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Cause Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Oh, even in the darkest night, you'll never let me go. Oh. I believe in you, Jesus. Oh, I believe in you. I believe in you. You're the one who fights my battle. You're the one who fights my battle. Bapak, terima kasih Tuhan untuk satu momen kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan gak terbatas lewat media apapun Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami menonton lewat laptop kami, lewat handphone kami Tuhan, kami percaya jamahan kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan, gak pernah berubah Tuhan Yesus. Biarkan hari ini Tuhan menjadi momen di mana kami bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu keselamatan dan kemenangan kami hanya kami bisa peroleh
dari dalam tangan mujizat saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Aku berharap teman-teman sekalipun lagi di rumah masing-masing tapi semuanya sehat selalu ya. So teman-teman, hari ini kita akan dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya aku mau ajak teman-teman semua berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di samping kami Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan, dan kami berdoa biar Roh Kudus-Mu yang memberikan pertobatan dalam hati kami Tuhan. Bapak, kami menyerahkan beberapa menit ini ke depan, ke dalam tangan Tuhan, dan kami minta biar Tuhan yang mengurapi setiap firman yang akan kami dengar Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, so teman-teman, sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih teman-teman ada yang nanya kabar ke kalian? Kayak, how are you? Atau gimana kabarnya? Terus kita jawab baik gitu ya. Secara instan, cepat, kalau lagi di chat kita akan bilang, oh gue baik gitu kan. Atau mungkin teman-teman pernah ada di satu situasi di saat mungkin kayak lagi dicengin sama temennya gitu ya, terus kayak temenmu nanya, lu nggak apa-apa tuh tadi digituin, dan dengan instan, dengan cepet, kadang kita nggak proses lagi, kita bilang oh nggak apa-apa kok, santai aja, gua nggak apa-apa. Tapi tahu nggak sih teman-teman, mungkin sometimes di saat waktu kita ditanya kabar kita bilang baik-baik aja, kita ditanya lu nggak apa-apa, kita jawab nggak apa-apa, kayak gitu ya. Secara instan mungkin emang benar, kadang-kadang lagi baik-baik aja, kadang-kadang kita juga lagi nggak apa-apa. Tapi sadar nggak, sometimes dibalik kata nggak apa-apa dan dibalik kata gua baik-baik aja, itu sebenarnya nyimpen makna dalam. Sebenarnya ada satu perasaan yang nggak keungkap, ada satu perasaan yang gua nggak tahu gimana harus ngomong itu, gitu. Cuman ya biar cepet, biar general, gua jawab aja nggak apa-apa, gua jawab aja baik-baik aja. Tapi sebenarnya terlepas dari itu semua, nggak ada yang tahu bahwa kalau lagi malam, pas kita pengen tidur, pas kita lagi sendirian, kita banyak menghabiskan air mata, kita banyak nggak bisa tidur berjam-jam gitu ya. Mungkin ada yang sampai kena insomnia juga gitu, hanya karena memikirkan what's going on in me gitu. Apa sih yang lagi terjadi dalam aku gitu. Banyak hal ada dalam pikiran aku, ada dalam perasaan aku yang nggak ada yang bisa tahu. Untuk mau cerita pun gue nggak tahu mau cerita ke siapa. Kalaupun ada orang yang tempat gue bisa cerita, sometimes gue takut apa yang orang ini akan nilai tentang gue. Dan terus berlarut-larut seperti itu sampai teman-teman ada satu titik yang mungkin kalian akan bertanya, Tuhan sebenarnya lu di mana? Tuhan sebenarnya lu ada nggak sih di hidup gue? Kalau lu ada, kalau lu baik, kenapa gue ngalamin ini? Kalau Tuhan beneran real, terus waktu gue lagi ngalamin semua perasaan galau dan cemas ini, Tuhan lagi mikirin apa tentang aku? Mungkin teman-teman punya banyak pertanyaan tentang ini. Aku pun termasuk salah satu orang yang punya banyak pertanyaan tentang ini dan aku pernah menghabiskan banyak momen dalam hidup aku untuk ngalamin, menikmati kesendirian aku, even sekalipun aku ada di tengah-tengah keramaian. Sekalipun banyak orang yang bilang, Novi mah nggak mungkin lah, temennya banyak gitu ya, Novi mah nggak mungkin lah kesepian, gerejanya aktif dan sebagainya. Tapi aku salah satu orang yang pernah ngalamin titik ini. So hari ini teman-teman, aku nggak mau ngajarin, aku nggak mau khotbah, aku cuma mau share, aku cuma mau berbagi apa yang aku lewati, apa yang aku alami di dalam perjalanan aku ini. Dan hari ini aku kasih tema untuk topik hari ini adalah God and my brokenness. Nah, teman-teman pasti setiap kita di sini pernah ngalamin yang namanya rapuh atau patah. Kita harus tahu bahwa patah tuh nggak hanya ngomongin tentang patah hati aja. Tapi patah tuh sesuatu yang real, rapuh tuh sesuatu yang real, yang setiap hari kita temui, setiap hari kita hadapi dalam kehidupan masing-masing. Banyak orang yang rapuh dan patah ketika mereka justru ada di dalam keluarga mereka, dengan segala konflik-konflik yang ada dalam rumah. Banyak orang yang rapuh dan patah di dalam persahabatan mereka dengan trust issue, dikhianatin, dikecewain, dalam relasi, ditinggal pasangan, diselingkuhin, apapun itu. Banyak orang yang rapuh dan patah menghadapi pekerjaan mereka. Bos mereka, teman-teman di kantor, sikut sana sikut sini, saingan. Banyak juga orang yang rapuh dan patah menghadapi masa depan mereka. Gue nikah apa enggak ya? Terus kalau gue nikah, gue nanti bisa punya anak apa enggak ya? Terus mikirin tentang masa depan.
kuliah di mana ya, nanti kira-kira gue bisa nggak ya ngehadapin hidup gue. Seterusnya, too much questions dalam kehidupan ini yang sometimes gue nggak tahu jawabannya ada di mana. Nah, orang yang biasanya ngalamin rapuh dan patah itu banyak teman-teman, banyak banget perasaan-perasaan yang dia alamin. Kalau teman-teman mungkin bingung mengidentifikasi apa sih rapuh dan patah, pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gini? Perasaan cemas, perasaan takut, khawatir, perasaan nggak berharga, nggak layak, tertolak, takut gagal, terus apalagi sedih, kecewa. Kalau teman-teman pernah ngalamin masa-masa ini, hari ini aku cuma mau bilang bahwa there's a solution teman-teman. Ada satu pribadi yang benar-benar sayang sama teman-teman, yang even sometimes di saat kita lupa mengungkapkan isi hati kita, dia bisa ngerti hati kita. Nah, sebelum aku share firman Tuhan lebih lagi, aku mau share sedikit tentang kesaksian aku. Jadi kurang lebih 2 tahun terakhir, mungkin lebih ya, tapi aku menyadarinya 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir aku ada di satu fase dalam kehidupan aku yang, pernah nggak teman-teman ngalamin fase gini? Bingung, tapi ngebingungin apa yang lagi dibingungin. Aku benar-benar bingung banget sama hidup aku. Aku nggak tahu hidup aku mau dibawa kemana. Aku nggak tahu aku hidup buat apa, sekalipun hidupku penuh dengan aktivitas. Sampai suatu kali di dalam kebingungan aku, di dalam frustasinya aku bertanya sama Tuhan. Bukan bertanya tepatnya, aku ngomel sama Tuhan. Aku mengeluh sama Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, kayak Tuhan, kok gini-gini aja ya? Gitu. Gue ngerasa gue udah ngelakuin yang terbaik yang gue bisa lakukan dalam hidup gue. Tapi kok gue ngerasa gini-gini aja. Tapi ini yang aku alami perjalananku bersama dengan Tuhan. Di saat aku bertanya dan di saat aku merenung, di saat aku masuk ke dalam kamar aku hanya berdua dengan Tuhan, dan Tuhan bilang kayak gini sama aku, Novi, bukan audible ya teman-teman ya, tapi aku merasakan itu di hati aku, seperti ada satu suara Bapa yang begitu lembut yang ngomong di hati aku kayak, Novi kamu tahu nggak sih, gitu, gua nih Tuhan yang sanggup, dan gue juga Tuhan yang mau. Gue tuh sanggup menolong lu dan gue mau menolong lu. Gue sanggup memberikan apa yang kamu mau dan gue mau memberikan apa yang kamu mau. Tapi kalau hari ini kamu ngerasa kok apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu impikan itu kayaknya belum kelihatan gitu ya. Tahu nggak sih kata Tuhan, gue tuh bener-bener mau menjawab apa yang bener-bener ada di dalam hati kamu. Dan hari itu satu pertanyaan muncul. Coba kamu sebutin deh apa yang kamu mau di hati kamu. Dan tahu nggak teman-teman, waktu aku ditanya kayak gitu sama suara Tuhan, aku berpikir dan aku menemukan, I don't know. Aku nggak bisa jawab pertanyaan itu. Aku bilang, Tuhan aku nggak tahu apa yang aku mau. Aku nggak tahu apa yang ada di hati aku. Dan mulai hari itu bukannya aku free, tapi malah muncul satu kecemasan yang begitu luar biasa. Karena aku ngerasa, wah, parah banget gitu ya, aku nggak tahu apa yang aku mau dalam hidup aku gitu. Dan inilah baiknya Tuhan teman-teman. Di saat aku bergumul dengan area ini, kemudian ada satu masa di mana Tuhan bilang kayak gini, aku bersyukur, aku percaya itu Roh Kudus, aku percaya itu Roh Tuhan yang terus bekerja dalam hidup aku. Dia bilang kayak gini, kamu tahu nggak kenapa kamu bisa nggak tahu apa yang kamu mau? Dan dia mengizinkan aku mengingat kembali trauma-trauma yang ada, kejadian-kejadian yang ada di masa lalu, dan semuanya keungkap gitu ya. Kayak kamu tahu nggak kenapa kamu bisa nggak tahu kamu mau apa? Karena seringkali dalam kehidupan kamu fokus untuk memberikan apa yang orang lain mau. Kamu fokus untuk menyenangkan orang lain. Sehingga sometimes di saat kamu menyenangkan orang lain, kamu mengorbankan diri kamu dan kamu lupa, kamu sampai kebal, kamu sampai baal, kamu nggak tahu apa yang kamu mau. Dan dari situ aku mulai tracking teman-teman. Oh iya benar gitu. Banyak hal di hidup aku di mana aku ngerasa aku mengorbankan diri aku supaya orang lain suka. Aku mengorbankan diri aku supaya orang lain senang. Banyak banget kejadian-kejadian seperti itu. Dan singkat cerita, itu semua aku alamin. Dan akhirnya keungkap kenapa sih aku menjadi pribadi yang cenderung menyenangkan orang lain. Tahu nggak teman-teman, karena ternyata ada satu akar, yaitu karena aku takut tertolak. Aku takut tertolak, aku takut orang lain nggak terima aku
aku takut orang lain nggak suka sama aku. Dan kejadian ini banyak triggernya di masa lalu aku, di mana aku pernah mengalami yang namanya hampir dibuang, di mana aku pernah mengalami yang namanya tidak diperhatikan, sampai aku ngalamin hal yang pelecehan. Dan buat aku nobody cares, nggak ada yang peduli kayak gitu. Dan itu tidak begitu cepat terselesaikan sampai akhirnya aku beranjak dewasa, dan itu membuat aku gimana ngomongnya ya, ngalamin kejadian-kejadian dalam kehidupan aku yang daripada orang nggak peduli, daripada orang nggak care, lebih baik gue nyenengin hati orang. Sampai suatu hari lewatin semua proses itu, ini aku mau share firman ini sama teman-teman. Ngelewatin masa brokenness dalam kehidupan aku harus melewati satu fase untuk aku jujur, berani jujur sama diri aku sendiri. Aku harus berani ngungkapin bahwa ya aku tertolak, ya aku terluka, dan ini loh yang Tuhan lakukan buat aku. Aku mau share teman-teman, di dalam brokenness yang aku alamin ada tiga hal di mana Tuhan mengungkapkan siapa Tuhan buat hidup aku dan mengungkapkan siapa aku di mata Tuhan. Yang pertama, lewat semua yang kesaksian yang tadi aku udah sharingin gitu ya. Satu, poin pertama adalah aku belajar kalau Tuhan itu setia. Aku belajar, aku dapetin ayat di Mazmur 23 ayat 4. Dibilang seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman, di sini dibilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. So itu artinya emang dari awal Tuhan gak pernah janjiin jalanku mulus. Tuhan gak pernah janjiin jalan yang lagi kita hidupin hari ini teman-teman. Semuanya akan lurus mulus aja kayak jalan tol. Enggak. Dia dibilang akan ada lembah-lembah kekelaman. Tapi Mazmur 23 ayat 4 bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku. Bahkan ada gadanya, ada tongkatnya yang menghibur kita, menghibur aku. So di dalam kerapuhan aku, di dalam kepatahan aku lihat satu, bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu nggak janji jalannya mulus, tapi dia janji dia setia. Yang kedua, di dalam brokenness-nya aku belajar. Di dalam segala kegelisahan yang aku alami, kebingungan yang aku alami, aku belajar. Poin yang kedua adalah brokenness atau kerapuhan, kepatahan adalah salah satu wadah untuk mengenal diri sendiri dan mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Aku dapetin ayat di Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Teman-teman, aku belajar bahwa di dalam brokenness-nya aku, di dalam kecemasan aku, di dalam kebingungan aku belajar bahwa Tuhan tuh dekat sama orang-orang yang patah hati. So kalau hari ini aku patah hati, artinya ini posisi teraman untuk ada di dalam tangan Tuhan. Waktu aku ngalamin brokenness, waktu aku ngalamin kebingungan dalam hidup aku jadi orang yang, aku mau bilang, aduh kok kayaknya gue stres ya gitu ya. Tapi aku harus deal bahwa stres is normal. Stres itu wajar, setiap orang pasti punya tingkat stres yang berbeda-beda. Tapi gimana kita keluar dan kita menghadapi itu yang penting. Dan di sini aku belajar, waktu aku bingung, waktu aku cemas, aku jadi tahu, wah ternyata Novi yang selama ini banyak orang yang bilang, kalau teman-teman tahu, banyak orang yang suka bilang, wah Ci Novi mah strong, Ci Novi mah kuat, wah Ci Novi mah bisalah, sanggup dia mah, kayak gitu ya. Dan waktu aku ada satu titik yang drop, aku down, di situ aku kenal bahwa I'm not that strong, aku nggak sekuat itu. Aku nggak se-strong itu, aku nggak se-secure itu. Aku sangat insecure. Tapi di dalam insecurean aku, di dalam kerapuhan aku, di dalam brokenness aku bisa lihat gimana tangan Tuhan yang besar, yang penuh dengan kasih, itu datang dan menolong aku. Di sini dibilang Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Waktu aku rapuh, aku sadar aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tapi di situ aku bisa lihat juga tangan Tuhan yang begitu penuh kasih datang menyelamatkan, menarik aku, menolong aku dari lubang yang aku nggak tahu kapan aku bisa keluar dari semua tekanan ini.
Poin yang ketiga, teman-teman. Aku belajar bahwa brokenness adalah alat Tuhan untuk nunjukin kemuliaan Tuhan. Waktu aku rapuh, waktu aku patah, justru ini untuk nunjukin bahwa Tuhan memakai bukan orang yang sanggup, tapi Tuhan memakai orang yang mau dipakai, even dia penuh dengan kelemahan, tapi Tuhan mau memakai orang tersebut. Kenapa? Karena dengan begitu kita tahu kepada siapa kita harus bergantung. Ayat di 2 Korintus 12 ayat 9 bilang seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka untuk bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Teman-teman, nggak ada satu kebanggaan di saat aku bisa meraih sesuatu dengan kekuatanku, karena aku tahu di balik itu dapurnya kotor banget, dapurnya rapuh banget, dapurnya lemah banget. Nah, kalau hari ini aku bisa share sama teman-teman, it's not because of my strength, bukan karena kekuatanku, teman-teman. Aku berharap kita bisa kenal lebih gitu ya, supaya teman-teman tahu galau-galaunya aku tuh kayak apa, rapuhnya aku kayak apa, stressfulnya aku tuh kayak apa, supaya teman-teman tahu kalau hari ini aku bisa share di depan teman-teman. Ini karena sebuah perjalanan bahwa Tuhan baik sama hidup aku, karena dia sayang sama aku dan dia bilang, Novi, di dalam kelemahanmu aku akan pakai kamu jadi alat kesaksian. Dan hari ini aku bersaksi di depan teman-teman, aku nggak sempurna, hari ini aku masih struggling. Aku masih suka galau, aku masih suka kadang-kadang nangis juga kalau sebelum tidur, nggak tiap hari gitu ya. Tapi ada momen-momen seperti itu, aku masih suka khawatir tentang masa depan aku. Tapi hari ini aku tahu bahwa even I don't know about my tomorrows, tapi aku tahu siapa yang ada di depan aku, siapa yang berjalan bersama dengan aku, yaitu Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum tutup teman-teman, lewat 3 ayat, 3 poin yang aku sharingin sama teman-teman, aku cuma mau bilang bahwa gimana sih sometimes dalam kehidupan aku, kok Novi bisa sih kayak ngerasa Tuhan ngomong gitu ya, ngerasa kayak Tuhan pimpin hidupnya, yakin Tuhan ada di depan, berjalan bersama dengan kita. Gimana caranya? Aku nggak selalu yakin, teman-teman, percayalah. Sometimes ada saatnya aku ragu Tuhan ada di mana. Tuhan paham nggak sih hati aku? Tuhan paham nggak sih kekhawatiran aku? Tapi sampai satu hari, aku mau kasih tips sama teman-teman. Tips yang menurut aku cukup efektif buat aku. Aku nggak tahu ya teman-teman boleh coba ini. Aku nggak tahu ini akan jalan nggak buat teman-teman. Tapi I can guarantee maybe this is the root. Ini yang jadi akar, ini yang jadi fondasi bahwa kita bisa stay strong, kita bisa stand firm gitu ya. Yang pertama cuma satu, teman-teman. Solusinya buat aku bisa strong sampai hari ini adalah karena Tuhan itu sendiri. Aku mau kasih tips teman-teman gimana supaya kita bisa keep communication sama Tuhan. Simple. Yang aku biasa lakukan adalah di saat aku lagi stressful, aku melakukan satu kata ini, yaitu solitude. Solitude, aku berdiam diri, aku biasanya kunci semua kamar, enggak semua kamar lah ya, satu kamar. Aku kunci pintu aku kunci semua jendela gitu ya. Aku berdiam diri, aku punya Jesus time. Aku punya waktu di mana hanya aku dan Tuhan. Ngapain di situ? Sometimes aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma duduk, kadang aku cuma nangis, kadang aku nggak tahu mau ngomong apa. Dan kadang cuma 1-2 kata yang keluar, 1 kalimat, 2 kalimat yang keluar, aku cuma bilang, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku nggak tahu ke depan harus gimana. Tuhan lagi apa sih? Tuhan, hati Tuhan sekarang lagi kayak gimana? Tuhan ngerti nggak hati aku? Sampai cuma 1 kalimat, 2 kalimat seperti itu, teman-teman. Tapi di situ ini yang memulihkan aku, ini yang kasih aku kekuatan. Selain aku punya Jesus time, masih include di dalam Jesus time itu, dalam solitude itu, aku biasanya ngejurnal. Ngejurnal itu nulis. Dan ini salah satu buku jurnal aku. Di luar ini masih banyak lagi jurnal-jurnal yang lain. Aku selalu catat
setiap tanggal, setiap momen, setiap waktu di mana aku ada di dalam Jesus time-nya aku. Dan di dalam jurnal ini yang biasa aku lakukan 2. Pertama, aku biasanya nulis tentang isi hati aku ke Tuhan. Tulis aja semua. Tulis aja semua kayak, Tuhan tahu nggak sih, aku hari ini lagi patah semangat banget. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku gini. Kalau kesel aku bilang aku kesel. Kalau kecewa aku bilang kecewa. Pahit aku bilang pahit. Semuanya aku tulis. Nah, itu journaling itu 2 arah buat aku secara pribadi. Teman-teman boleh coba ini. Yang pertama, arah ke Tuhan. Waktu aku ngungkapin semuanya ke Tuhan. Dan di saat aku selesai, aku mengizinkan waktu berdiam diri. Dan aku dengar Tuhan ngomong apa. Dan yang kedua adalah journaling Tuhan ke aku. Jadi di saat aku lagi ngerenung, sometimes ada masa dalam hati. Aku percaya Tuhan bicara lewat hati kecil. Tuhan kayak ngomong sesuatu gitu. Kayak, kamu tuh kenapa sih? Kamu lupa ya kalau aku tuh sayang sama kamu. Nah, kalau aku lagi ngerasa kayak gitu, aku langsung ambil jurnal aku langsung tulis tanggalnya, dan aku langsung tulis seperti seolah-olah Tuhan lagi ngomong. Yang tadinya aku cuman rasain di hati aku, tapi kali ini aku bakuin, aku tulis. Jadi aku tulis, Tuhan, (2), Novi atau anakku, kamu tahu gak sih, kamu tuh berharga. Kamu tuh satu-satunya di dunia ini, gak ada yang sama kayak kamu. Aku tulis apa aja yang Tuhan ngomong, janji Tuhan, bahkan sometimes dia negur aku, kamu tahu nggak kemarin kamu kayak gini tuh kamu salah. Dia ngomong semua dan aku cuma bisa tulis. Dan aku tulis itu pasti nggak usah dikira-kira ya, udah pasti tuh udah sambil nangis-nangis tuh gitu ya. Karena aku ngerasa begitu real, Tuhan begitu dekat. Tuhan itu ada, teman-teman. Tuhan itu ada. Bahkan hari ini waktu kamu nonton ini, dia ada di samping kamu. Dia di samping kamu. Dan kalau sometimes dalam kehidupan kita ngerasa Tuhan di mana? Kok Tuhan kayaknya diem aja? Kok Tuhan nggak ngelakuin sesuatu? Kok Tuhan nggak ngomong apa-apa sih sama gua? Teman-teman tahu nggak? Satu hal yang aku belajar, bahwa diamnya Tuhan bukan berarti dia nggak ada. Diamnya Tuhan bukan berarti dia nggak hadir. Ada satu masa dalam kehidupan aku di saat aku lagi nangis dan aku galau, kadang aku marah. Sama, pertanyaannya sama, Tuhan di mana? Aku nggak ngerasain Tuhan ada di mana-mana. Tapi tiba-tiba aku bisa histeris gitu ya. Hanya karena satu, karena aku ngerasa di dalam kediamannya dia, aku bisa ngerasain bahwa dia ada di samping aku, dia lagi pegang tangan aku untuk nguatin aku, sometimes dia lagi rangkul aku, dan sometimes dia nggak ngomong apa-apa. Bahkan ada masa-masa di mana ketika aku bisa mengimajinasikan ya teman-teman, aku ngerasa dia cuman tepuk pundak aku, dan dia cuman, tau nggak sih, kayak ibu atau bapak yang lagi nenangin anaknya kayak, shh, just that. Dan itu make me calm. Itu buat aku, ya aku tahu God is in control. Dia nggak tinggalin aku. Dia bukan Tuhan yang create aku, ciptain kita semua. Dan abis itu udah terserah ya mau ngapain. Gak. Dia bilang, waktu lu berjalan sama dengan aku, waktu lu percaya, gue ada. Dan ini yang buat aku, even keadaan gak membaik, di saat aku nangis-nangis, di saat Tuhan udah ngomong segitu banyak, apakah keadaanku berubah? No, tidak secepat itu. Apakah situasinya berubah? Enggak. Tapi hatiku yang berubah. Aku tahu, aku punya iman, aku tahu aku harus berjalan lagi, jalanin hidup ini, menghadapi setiap anxiety yang ada, menghadapi setiap kekhawatiran yang ada. Tapi aku tahu Tuhanku berjalan bersama dengan aku. So hari ini teman-teman, lewat kesaksian aku, lewat apa yang aku sharingin, bahkan sedikit tips buat teman-teman, aku cuma mau bilang, kalau hari ini teman-teman lagi ngalamin apa yang udah aku sebut, sedih, gelisah, cemas, takut, khawatir, tertolak, bahkan bukan cuma merasa gagal, engkau tahu engkau telah gagal, tapi hari ini aku mau bilang, God knows, Tuhan ada di samping teman-teman. Tuhan gak tidur. Anggaplah bahwa semua kelemahan yang sedang kita hadapin hari ini, itu adalah satu tools untuk ngungkapin betapa brokennya kita,
dan betapa penuh kasih-Nya Tuhan, ngungkapin siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, dan gimana sih Tuhan memandang kita. Siapa Novi di mata Tuhan? Siapa kamu di mata Tuhan? Dan the answer is kita adalah anak, teman-teman. Kita anaknya, anak yang dikasihi Tuhan. So hari ini, dimanapun teman-teman berada hari ini, apapun yang teman-teman lagi alamin hari ini, aku cuma mau bilang, you are not alone. Aku juga masih struggling, dan aku rasa begitu banyak orang-orang yang ngalamin anxiety juga struggling di luar sana. Tapi hari ini kita dengar kabar baik. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa buat pribadi kita. So aku sesama orang-orang lemah, teman-teman, aku mau mendoakan, aku mau kita sama-sama hari ini datang sama Tuhan, kita sehati, kita izinkan Tuhan di dalam keheningannya, Dia merangkul kita, Dia memeluk kita, Dia menggandeng, menguatkan tangan kita. Yuk teman-teman, aku mau berdoa buat kita semua. Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, keadaan boleh berubah, teman-teman boleh berubah, even keluarga bisa berubah, pekerjaan bisa berubah Tuhan. Salary naik dan turun. Segala sesuatu bisa berubah. Tapi satu hal kami mau percaya bahwa Tuhan yang kami sembah itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai seterusnya Engkau adalah Bapa. Engkau Bapa yang sangat baik dan sangat mengasihi kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat semua orang yang lagi ngalamin kerapuhan, yang lagi ngalamin kepatahan dalam hidupnya, yang lagi ngalamin anxiety dalam hidupnya. Aku berdoa, Tuhan, biar momen ini adalah momen di mana kami bisa merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami bisa merasakan bahwa tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bisa, perspektif kami bisa berubah. Yang tadinya kami pandang diri kami rendah Tuhan. Tapi karena kami melihat Tuhan, kami memandang Tuhan, kami bisa tahu bahwa kata Tuhan kami berharga. Kata Tuhan kami penting. Kata Tuhan apa yang ada di hati kami, apa yang lagi ruwet di dalam pikiran kami, apa yang lagi nggak menentu di dalam batinnya kami, itu semua penting di mata Tuhan, karena kami penting, karena kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat kebenaran ini Tuhan. Aku berdoa biar hari ini di saat semua teman-teman yang lagi dengar Tuhan, yang udah dengar khotbah ini, waktu mereka lagi solitude, waktu mereka lagi punya Jesus time, waktu mereka lagi journaling, waktu mereka lagi nulis isi hati mereka, waktu mereka lagi nulis apa kata Tuhan tentang mereka, aku berdoa, Tuhan hadir dan Engkau berbicara buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau bilang Engkau cukup dalam kehidupan kami. You are enough Lord. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. What's up guys? Gimana firman kita minggu ini? Pasti sangat memberkati banget kan? Jadi yuk kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, gue juga mau ngundang kalian yang belum terhubung dalam Kesan. Kalian boleh scan QR-nya Kesan untuk masuk dalam kelompok kecil kami. Kami sangat senang untuk kalian boleh bergabung bersama kami. Kita juga ada special question minggu ini. So, selalu cek Instagram kita di @imagejakarta dan @VIPCommunityJakarta. Sekian aja dari gue Anita. So, stay safe dan happy Sunday!